Selamat petang, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, khususnya segenap warga GKJ Pekalongan. Bagaimana kabar panjenengan hari ini? Semoga senantiasa dalam lindungan Tuhan, merasakan kehidupan yang diliputi dengan sukacita dan damai sejahtera. Kita berharap agar tetap semangat dalam menjalankan kehidupan di dalam Tuhan. Pada hari ini, saya ingin mengajak Bapak, Ibu, dan saudara sekalian untuk bersama-sama memasuki persekutuan doa keluarga. Dan hari ini adalah pekan ketiga di masa Paskah tahun 2022. Bahan persekutuan doa keluarga yang ketiga bisa dilihat di buklet pada halaman ke-27. Dan tema kita hari ini adalah hidup dalam keselamatan dari Allah. Perenungan firman Tuhan menarik kita cermati tentang bagaimana Allah mengubah kehidupan umatnya dari keadaan yang buruk menjadi keadaan yang baik. Perubahan senantiasa ada dalam kehidupan kita yang disertai oleh Tuhan Allah. Berbicara soal perubahan, saya teringat ada sebuah lagu yang indah yang menegaskan bahwa ada perubahan besar dalam kehidupan kita jikalau kita sungguh-sungguh mengikut Yesus. Mari kita simak dan kita bersama resapi lagu berikut ini. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang yang cemerlang sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku. Aku tobat kembali ke jalan benar sejak Yesus di hatiku. Dan dosaku dihapus, jiwaku segar sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Saudara-saudara, demikianlah perubahan hidup manusia terjadi jikalau sungguh-sungguh kita menerima Yesus. Dan kita percaya pula bahwa perubahan itu akan senantiasa Tuhan wujudkan dalam kehidupan kita. Bacaan firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari kitab Yosua pasal yang ke-5, ayat yang ke-9 sampai ke-12. Akan saya bacakan 3 ayat saja, Yosua 5 ayat yang ke-10 sampai yang ke-12, yang berkisah tentang salah satu episode perjalanan bangsa Israel ketika dipimpin oleh Yosua dari Mesir, kemudian telah berhasil sampai di Kanaan, dan tibalah mereka di sebuah tempat yang bernama Gilgal. Di sana umat Israel dipimpin oleh Yosua berkemah dan kemudian merayakan Paskah. Beginilah kisahnya. Sementara berkemah di Gilgal, orang Israel itu merayakan Paskah pada hari yang ke-14 bulan itu. Pada waktu petang di dataran Yeriko. Lalu pada hari sesudah Paskah, mereka makan hasil negeri itu, yakni roti yang tidak beragi dan bertih gandum pada hari itu juga. Lalu berhentilah mana itu pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi
orang Israel tidak beroleh mana lagi, tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Demikian Bapak dan Ibu pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita semua yang mendengarkan dan yang melaksanakan firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Kembali ke dalam pembicaraan kita mengenai perubahan, saya teringat sebuah ilustrasi yang kira-kira berbunyi demikian. Ketika aku muda, aku ingin mengubah seluruh dunia. Lalu aku sadar betapa sulitnya mengubah seluruh dunia ini. Lalu aku putuskan untuk mengubah negaraku saja. Lalu aku sadar bahwa aku tidak bisa mengubah negaraku. Lalu aku berusaha cukup mengubah kotaku saja. Ketika aku semakin tua, aku sadar aku ternyata tidak mampu mengubah kotaku. Maka aku ingin mulai mengubah keluargaku saja. Kini aku semakin tua, dan aku pun ternyata tidak bisa mengubah keluargaku. Akhirnya, aku sadar bahwa satu-satunya yang dapat kuubah adalah diriku sendiri. Nah, saudara-saudara barangkali pernah mendengar ilustrasi yang demikian, tentang bagaimana perubahan dalam kehidupan manusia ternyata pada akhirnya yang utama dan yang terpenting adalah bagaimana kita bisa mengubah diri kita sendiri. Dan jikalau perubahan dalam diri telah diwujudkan, kita pun kemudian bisa mengubah keluarga, mengubah kota, mengubah negara, bahkan mungkin mengubah dunia. Tetapi awalnya adalah mengubah diri kita sendiri. Nah, bacaan kita juga berkisah tentang sebuah perubahan yang dialami oleh umat Israel. Dari Mesir menuju Kanaan, kita tahu awalnya Israel dipimpin oleh Nabi Musa. Namun di tengah jalan, sebelum sampai ke tanah Kanaan, tanah perjanjian, Musa semakin renta dan kemudian ia pun tiada. Setelah Musa meninggal, ia digantikan oleh Yosua, dan kelak Yosua inilah yang berhasil mengantar Israel menuju ke Kanaan. Dan kita tahu bahwa ada perubahan kehidupan yang dialami oleh umat Israel dulu ketika diperbudakan Mesir, kemudian melewati proses perjalanan sepanjang padang gurun hingga sampai ke tanah Kanaan, tanah perjanjian, dan mereka kemudian bisa memulai kehidupan yang baru. Ada tahap-tahap perubahan dari perbudakan menuju ke pembebasan. Dan kita pun menyaksikan dalam bacaan kita tadi, Yosua 5, khususnya ayat 10-12, sampai di sebuah tempat yang bernama Gilgal, umat Israel merayakan Paskah. Tentu kalau kita bicara soal Paskah yang dirayakan oleh umat Israel kala itu bukanlah Paskah seperti kita, gereja. Waktu itu kan belum ada perjanjian baru, belum ada gereja, belum ada Kristus, belum ada Paskah yang memperingati kebangkitan Kristus. Paskah umat Israel dirayakan dalam rangka memperingati pembebasan mereka dari Mesir menuju Kanaan. Allah membebaskan, Allah menganugerahkan keselamatan kepada umat Israel. Itulah yang mereka rayakan. Begitu tiba sampai di sebuah tempat yang bernama Gilgal. Dan di sana disebutkan dalam Alkitab bahwa setelah mereka makan hasil dari Kanaan, negeri yang dijanjikan itu, kemudian roti surgawi atau mana itu kemudian berhenti. Tidak lagi dicurahkan oleh Allah. Artinya mereka mengalami perubahan fase kehidupan dari kehidupan di padang gurun, berpindah-pindah, berjalan, kemudian akhirnya menetap di Kanaan, di Gilgal itu awalnya. Dan mulai hari itulah mereka kemudian bisa menikmati hasil bumi dari negeri Kanaan.
Itulah perubahan yang terjadi dalam kehidupan umat Israel manakala dipimpin oleh Musa dan khususnya Yosua dalam bacaan kita. Pertanyaannya adalah, perubahan Israel apakah hanya bergantung pada karya Allah semata? Apakah hanya bergantung pada Musa atau Yosua sang pemimpin? Jawabannya tentu saja tidak. Perubahan kehidupan yang dialami oleh Israel, tentu Allah sangat berperan, tentu Musa dan Yosua juga sangat berperan, tetapi yang tidak kalah penting perannya adalah niat dan kesungguhan hati umat Israel sendiri untuk bertobat, untuk semakin dekat kepada Allah, untuk juga mengubah diri mereka masing-masing dari kehidupan yang terjajah, tertindas, menuju kehidupan yang selamat, dari kehidupan yang barangkali diliputi oleh kuasa dosa. Mereka bertobat, semakin dekat dan setia kepada Allah, dan kemudian merasakan anugerah pembebasan dan penyelamatan. Artinya, jikalau kita menginginkan kehidupan yang damai sejahtera, yang baik, yang dilimpahi berkat, juga ada peran kita untuk mengubah diri kita sendiri. Dan bukankah masa Paskah adalah masa di mana kita menguji kesungguhan niat untuk berubah dari kehidupan yang dilingkupi dosa menuju kehidupan yang diliputi anugerah, dari kehidupan yang tidak baik menjadi semakin baik. Meskipun perubahan itu kecil dan sepele saja, namun pastilah akan berarti. Saudara-saudara, kita semua merindukan pembaharuan hidup. Barangkali di antara panjenengan ada yang sedang sakit, pengen perubahan dari sakit menjadi sembuh, menjadi sehat kembali. Barangkali ada yang keluarganya sedang bermasalah, pengen ada pembaharuan, perubahan, menjadi keluarga yang lebih harmonis, yang lebih dekat kepada Allah. Barangkali tengah pekerjaan ada yang sedang mengalami kesusahan dan pergumulan, pengen ada perubahan, pekerjaan yang mapan, hasilnya menjanjikan masa depan yang cerah. Dan perubahan-perubahan apapun yang kita cita-citakan, kita harapkan, dan kita angankan, tentu Allah peduli dan Allah mengerti setiap kebutuhan kita, bahkan setiap permohonan kita Ia dengarkan. Namun karya Allah juga menuntut perubahan yang terjadi dalam diri kita. Maka jikalau kita ingin perubahan hidup, barangkali langkah pertama yang perlu ditempuh adalah kita juga harus mau, harus berani, harus bersedia mengubah diri kita sendiri. Menjadi orang-orang yang semakin setia, beriman, percaya kepada Allah, menjadi orang-orang yang semakin sungguh-sungguh berjuang, menjadi orang-orang yang semakin tekun dalam menjalankan kehidupan di dalam Tuhan. Jikalau kita berniat berubah, yakinlah bahwa Allah menyertai kita dan Ia pun akan menolong kita untuk melewati perubahan-perubahan hidup itu menjadi lebih baik. Semoga melalui masa Paskah ini kita boleh memperbaharui kehidupan kita dari kehidupan yang diliputi ketakutan, kecemasan, dosa, pergumulan, menuju kehidupan yang diliputi keselamatan dan damai sejahtera. Tuhan beserta dengan kita semua yang mau mengubah diri masing-masing. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita bersama-sama berdoa setelah kita merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini. Saya hantar. Ya Allah, kami merindukan perubahan yang besar dalam kehidupan kami, dari keadaan yang tidak baik menuju keadaan yang baik. Barangkali perubahan itu meliputi kesehatan kami, perubahan itu meliputi kehidupan keluarga kami, perubahan itu meliputi kebiasaan kami yang barangkali masih sering berbuat dosa. Perubahan itu barangkali iman kami yang seringkali khawatir, takut, dan cemas menuju ke dalam iman yang dipenuhi kepercayaan kepada Allah. Dan setiap perubahan yang kami rindukan itu Tuhan, biarlah sungguh-sungguh kami jalani dalam kehidupan kami, agar kami juga mau
mengubah diri kami masing-masing, meniatkan hidup kami untuk berusaha menjadi orang-orang yang semakin baik. Di tengah segala macam upaya kami yakin bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kami. Karena selalu ada perubahan yang besar dalam kehidupan kami jikalau kami sungguh-sungguh mengikut Tuhan Yesus. Inilah doa kami ya Allah, berikanlah kepada kami kemampuan untuk menjalani hidup penuh dengan pengharapan. Amin. Demikian Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih, kita akhiri persekutuan doa kita. Matur nuwun, Gusti berkahi. Aku tobat kembali ke jalan benar sejak Yesus di hatiku, dan dosaku dihapus, jiwaku segar sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, jiwaku bergerak